Jangan-jangan buaya. Ih, Otan jadi penasaran. Coba lihat lebih dekat ah. Ini mah biawak. Biawak air, guys. Sekilas memang mirip banget komodo ya. Secara kan komodo dan biawak termasuk keluarga Varanidae. Tapi biawak air lehernya jauh lebih panjang dibanding komodo. Tubuh biawak juga relatif lebih kecil. Sobat Otan yang satu ini memang berenang terbaik di keluarga kadal. Lihat kan, gesit banget. Kadang dia berenang sambil berburu ikan. Makanya lidahnya melet-melet terus untuk mendeteksi mangsanya. Rahasia kehebatan biawak di air terletak pada ekornya yang panjangnya bisa 2/3 panjang tubuhnya. Tuh, ekornya sampai meliuk-liuk, teman. Padahal kakinya mah diam saja. Ada apa ini? Aduh! Kenapa jadi cakar-cakaran sih? Mana tajam-tajam pula. Oh iya, Otan baru ingat. Ini kan ritual biawak sebelum kawin. Jadi guys, sebelum kawin, si jantan akan adu sumo dulu seperti ini untuk unjuk kekuatan. Siapa yang paling kuat, dialah yang akan mendapatkan betina pujaannya. Sementara yang kalah akan menyingkir dengan tubuh penuh luka bekas cakaran tentunya. Duh, kasihan juga ya. Untungnya nih guys, duel maut ini gak sampai mengakibatkan kematian. Tuh, wa, da, pat, ma, nam, ju, pan. Wah. Banyak banget biawaknya. Ada 8 ekor. Kita sebenarnya lagi ada di mana sih? Otan coba pakai GPS, alias gunakan penduduk setempat. Wah, ternyata kita lagi ada di Pulau Biawak, teman. Pulau Biawak adanya di Laut Jawa, teman, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya sekitar 40 km sebelah utara Indramayu. Pulau ini tidak berpenghuni ya guys. Penghuni pulau ini ya biawak-biawak tadi yang jumlah totalnya sekitar 300 ekor. Tapi kalau siang, di sini kadang ramai oleh perahu nelayan yang beristirahat usai mencari ikan. Meski namanya biawak air, Sobat Otan ini lebih banyak menghabiskan hidupnya di darat. Siapa nih? Paman ini mau apa? Jangan-jangan mau mencuri telur biawak. Oh, Otan mengerti sekarang. Jadi, si paman ini mau mengetes seberapa peka sih penciuman si biawak. Caranya dengan menyembunyikan bangkai ikan dalam lubang sedalam 30 cm ini.
Kita tunggu, biawaknya muncul nggak ya? Wah, ada satu ekor yang datang. Nah, iya benar begitu caranya. Digali. Cerdas kamu, Sob. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Hore! Berhasil! Berhasil! Terbukti ya, penciuman biawak memang gak usah diragukan lagi. Keberadaan organ Jacobson, yakni organ untuk mendeteksi senyawa kimia yang terletak di bagian atas mulutnya, menjadi alasan kenapa indera penciuman biawak menjadi sangat bagus. Otan mau bahas si reptil yang warna-warni ini, teman. Iguana, si reptil tercepat di dunia ini, ternyata sedang menghadap kepunahan juga. Gak cuma di Indonesia, info terbaru dari bulan September 2021 lalu nih teman. Iguana merah muda Galapagos sekarang dinyatakan sebagai spesies terancam punah oleh organisasi lingkungan karena tersisa hanya 211 saja. OMG. Biar kita makin sayang sama iguana, Otan bahas iguana red hippo yang cantik ya. Bukan yang Galapagos, teman. Kejauhan pergi ke sananya. Cus, Marki cus. Mari kita cus. Waduh, ada tamu gak diundang. Loh, ularnya marah. Iguananya disamperin. Ikan kakap bawa obor-obor. Kabur. Ya ampun, lari kamu cepat amat. Wah. Siapa sangka ya? Ternyata lari kamu cepet banget. Bahkan menurut penelitian yang Otan baca nih ya, iguana merupakan reptil tercepat di dunia. Wow! Kecepatan reptil yang bernama latin iguana ini mencapai 34 km per jam loh. Hanya saja ada satu kelemahan dari sobat Otan ini. Apa coba? Yap, stamina. Yap, reptil yang satu ini tidak sanggup berlari cepat dalam waktu yang lama maupun jarak yang jauh, teman. Kalau kelamaan atau kejauhan larinya, iguana akan ngos-ngosan seperti ini. Walah. Loh. Bukannya istirahat malah naik pohon. Mentang-mentang kamu arboreal ya. Ada monyet. Tapi iguananya kayaknya nggak takut, malah jalan terus. Nah loh, justru monyet ekor panjangnya yang panik. Dari gerak-geriknya sepertinya sobat Otan ini ketakutan. Monyetnya berusaha menakut-nakuti si iguana tuh, tapi kayaknya nggak mempan deh. Iguananya cuek aja. Benar-benar reptil berdarah dingin kamu, Sob. Seperti halnya iguana hijau, iguana merah ini juga arboreal ya teman. Mau kemana, Sob? Nah kan, kabur deh monyetnya. Selamat makan. Jadi mukbang nih ceritanya, alias makan besar.
Loh, ada pengganggu datang. Iguana rhino alias iguana badak. Bubar deh semuanya. Aduh. Oh iya teman, di Long Farm ini bukan cuma ada iguana merah dan albino saja loh, tapi ada juga iguana pisang. Wih, warnanya beneran kayak pisang ya teman. Iguananya mulai ngangguk-ngangguk. Waduh, cerminnya diseruduk tuh teman. Diseruduk lagi. Untung gak pecah ya. Masih coba diserang lagi cerminnya. Wah. Agresif banget sih kamu sob. Sebagai informasi kalian nih, iguana merah non agresif ini berjenis kelamin jantan teman. Si jantan ini sedang memasuki musim berkembang biak, sehingga perilakunya menjadi lebih galak dibanding biasanya. Walah, pantesan. Mulai ya? Duh, maaf ya teman, Otan sampai lupa menyapa kalian. Habisnya seru banget sih ngeliat lomba tangkap belutnya. Teman, kali ini Otan lagi mengadakan lomba tangkap belut sama Kak Rizky Art nih. Itu loh, YouTuber asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Di kontennya, Kak Rizky suka banget tuh tangkap belut. Jadi Otan tantang deh sekalian. Dalam lomba tangkap belut diperlukan keberanian dan keterampilan khusus. Karena bisa-bisa tidak ada satupun belut yang berhasil kita tangkap, alias nihil. Tuh lihat, sekalinya dapet malah lepas saat dipegang. Ayo, semangat Kak Dinda, jangan mau kalah. Loh, yang ini lebih kocak. Sudah dapat belutnya malah jatuh saat mau dibawa ke ember. Memang sih, lumpur penuh dengan jebakan. Kita harus hati-hati teman. Kalau kita lihat ekspresi para pesertanya lucu-lucu ya. Ada yang gemes karena gak dapet-dapet. Ada yang terjatuh. Semua campur aduk deh. Nah, apalagi dalam lomba ini hanya dengan tangan kosong. Level dewa ini sih kalau berhasil. Shh, Otan kasih tahu nih triknya supaya Kak Dinda dapat banyak belut seperti Kak Rizky. Caranya cukup pegang bagian leher belut menggunakan ibu jari. Usahakan tangan menggenggam kuat agar tidak terlepas. Cara ini cukup ampuh saat menangkap belut yang berada di dalam lumpur seperti ini loh. BTW, kok dari tadi Otan gak bisa-bisa tangkapnya ya? Ternyata teori tak semudah prakteknya teman. Setelah asik kotor-kotoran di lumpur, sekarang Kak Rizky dan Kak Dinda mau ajak kita mancing belut di sawah yang baru ditanam nih. Biasanya pada tipikal sawah seperti ini, banyak ditemukan belut dengan ukuran kecil hingga sedang. Kok seperti ada yang ikutin Otan dari belakang ya? Ya ampun, ternyata ini si Oki peliharaan Kak Rizky yang waktu itu Otan pernah liput teman. Ayo sob, sekarang bantu Kak Rizky dan Kak Dinda cari lubang yang berisi belut. Teh. Ya dede ya, yang belutnya ya, ini ya. Oh, eta aya, diangna. Ya, diangna. Coba umpana ka dia, umpana. Wah, sepertinya kita sudah menemukan keberadaan lubang si belut teman. Oh iya, memancing belut tidak seperti mancing pada umumnya teman. Kita cukup menggunakan senar tanpa harus menggunakan joran dan reel. Karena belut merupakan hewan karnivora, maka kita gunakan cacing tanah sebagai umpannya.
Usahakan agar umpan dibuat gerakan alami ya, dengan cara diputar dan naik turun agar belut tertarik. Hore! Benar kan apa kata Otan? Tidak butuh waktu lama agar si belut dapat terperangkap oleh umpan kita. Loh, Kak, kok sekarang malah geser ke sawah yang agak kering sih? Mana ada di sini belut? Jangankan air, tanahnya juga sudah mengering. Tapi sepertinya Oki menemukan sesuatu nih. Kira-kira dia dapat apa ya? Apa lidinya? Cik coba. Oh, nya tuh. Aya. Tuh, kendenya. Kendenya, Tuh. mohon. Aya tilu di dieu nya. Mohon. Geuning seueur nya. Kadikeun cek kadikeun. Tereni. Tah aya aja jeung mah. Teu aya. Ngali mah yuk. Yuk atuh. Yuk, ngali ah. Penciuman kamu tajam juga ya, Ki, sampai bisa mendeteksi belut di dalam tanah yang kering ini. Tapi kok bisa ya ada belut di dalam tanah seperti ini? Bukannya belut hanya bisa hidup di air saja ya? Coba Otan ingat-ingat dulu. Oh iya, Otan akhirnya ingat. Belut memiliki kemampuan bertahan dalam dua kondisi alam yang berbeda, teman. Para ahli menggolongkan belut sebagai kelompok hewan air breathing fishes. Dalam kelompok ini, ikan mampu mengambil oksigen langsung dari udara selama musim kering, walau tanpa air di sekelilingnya. Selain itu, belut juga terbantu oleh kulit lendirnya yang bisa menyerap oksigen hingga 25% langsung dari udara. Otan masih penasaran nih dengan si belut ini. Kira-kira kalau dia berada di atas lahan yang kering, apakah masih bisa bergerak? Agen Otan, Kariski, dan Kak Dinda akan membantu Otan dalam memecahkan masalah ini. Ayo Kak, langsung taruh belutnya di atas tanah yang kering ya. Lihat teman, nggak disangka ternyata Sobat Otan ini tetap mampu berjalan walau pada permukaan yang kering. Inilah salah satu bentuk adaptasi yang menurut Otan keren. Saat menemui lokasi yang kering, tubuh belut langsung mengeluarkan zat kimia atau lendir dari sel kulitnya. Dengan begitu, tubuhnya akan terlindungi dari gesekan benda keras dan tajam, serta mempermudah ia berjalan untuk menemukan sumber air. Dalam kondisi seperti ini, si belut juga dapat bertahan karena insangnya mampu mengikat oksigen lebih banyak. Insang tersebut seperti berlipat-lipat atau labirin sebagai tempat untuk menyimpan oksigen. Cakep! Kalau tadi kita lihat belut bisa bertahan pada lingkungan yang kering, sekarang kita lihat yuk cara belut bertahan ketika berada di dalam lumpur. Tapi kali ini kita menggunakan media jelly agar mudah tertangkap kamera ketika si belut menggali. Ayo Kak Rizky, lepas belutnya sekarang. Lihat teman, ia terus berjalan untuk mencari permukaan jelly yang tidak terlalu keras. Ayo sob, kamu pasti bisa. Perlahan tapi pasti, si belut berhasil menaklukkan tantangan ini teman. Ia berhasil menggali jelly dan masuk ke dalamnya secara perlahan. Lihat, setelah masuk, ia merubah posisi tubuhnya menjadi kepala yang berada di atas, bukan ekornya. Posisi seperti ini biasa mereka lakukan di alam untuk menjebak mangsa. Setelah mangsa masuk ke dalam lubang, belut akan langsung menyambarnya tanpa ampun. Inilah gambaran ketika belut berada di dalam lumpur dan sedang menunggu mangsa. Si licin ini ternyata cerdas.